Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala imamil muttaqin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبنائي وطلابي رحمني ورحمكم الله جميعا. حفظني الله وإياكم جميعا. كيف حالكم? Bagaimana kabar antum di rumah sana? Semoga ya baik-baik semua, dan kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita, menjauhkan kita dari segala wabah yang sampai saat ini masih menghantu kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa selalu memanfaatkan waktu-waktu kita untuk berada di atas jalan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abnai wa tullabi hafizakumullah jami'an. Ini pertemuan ketiga kita, dan insyaallah taala kita akan masuk ke masalah yang pertama. Adapun yang kemarin yaitu namanya muqaddimah, poin-poin yang perlu kita ketahui kaitannya dengan asal muasal ilmu nahwu itu sendiri. Sudah kita berikan pengertiannya, kemudian kenapa sebab atau apa sebab kenapa ilmu nahwu itu ada dan apa tujuannya. Nah, semoga dengan muqaddimah kemarin kita lebih semangat lagi untuk belajar dalam menguasai kaidah nahwu tersebut. Nah, sekarang ini pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan masuk ke lanjutan dari muqaddimah kemarin, karena kita sampai saat ini belum masuk ke inti dari ilmu nahwu itu sendiri, yang akan mengotak-atik harokat huruf terakhir suatu kata. Namun kita akan berkenalan dulu dengan kata-kata yang nanti kita akan gunakan kaidah nahwu tersebut. Kata-kata yang ada dalam bahasa Arab yang akan kita jalankan nanti, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bagaimana kita memberikan harokat, mengotak-atik harokat huruf terakhir suatu kata. Kita kenali dulu kata-katanya ini. Silakan antum buka PDF antum, kita lihat bersama-sama. Halaman pertama tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang pertama atau masalah yang pertama berkaitan dengan al-kalimatu wa anwa'uha. Kata dan macam-macamnya. Kaidah yang pertama, al-kalimatu lafdhun yata'allafu min ba'dhi hurufil hijai. Mithlu kharaja sa'idun fi. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan mithlu al-waw. Yang pertama, kaidah pertama ini menjelaskan kepada kita apa itu kata dalam bahasa Arab. Apa itu kata dalam bahasa Arab atau kosakata dalam bahasa Arab. Lafdhun yata'allafu min ba'dhi hurufil hijai. Kata dalam bahasa Arab adalah lafaz atau suara yang keluar dari lisan kita, lafaz yang kita lapaskan, yata'allafu min ba'dhi hurufil hijai, yang dia terbentuk atau tersusun
dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ya, kita sudah mengetahui apa itu huruf hijaiyah dari alif ya sampai ya. Dari alif sampai ya. Nah, kalimat ini, kata ini adalah suara atau lafaz yang keluar dari lisan kita yang tersusun dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Itu contohnya ya kharaja. Ini kata dalam bahasa Arab. Kharaja yang tersusun dari ya huruf-huruf hijaiyah, kha, ra sama ja, yang mendatangkan sebuah makna. Kemudian sa'idun juga begitu. Sa'idun ini suara, ini lafaz yang kalau kita perhatikan dia tersusun dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ini kata dalam bahasa Arab. Fi, begitu juga fi. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan. Nah, terkadang juga ya kata dalam bahasa Arab itu hanya terbentuk tersusun dari satu huruf saja. Mislu contohnya al-wawi. Itu kata dalam bahasa Arab. Kemudian kaidah yang kedua, al-kalimatu salasatu anwa'in. Kata yang nanti kita akan ya belajar dengannya, tentangnya. Dalam bahasa Arab itu dia dibagi menjadi tiga macam. Bayangkan ya ungkapan-ungkapan kitab-kitab Al-Qur'anul Karim, kitab-kitab hadis, dan kitab-kitab bahasa yang lain yang jumlahnya kita nggak bisa menghitungnya, ternyata dia hanya tersusun dari 3 jenis kata saja. Tidak ada keempatnya. Yang ini juga secara tidak langsung menunjukkan akan ya luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu yang menyusun berbagai macam kalimat-kalimat yang nyatanya itu hanya terbentuk dari 3 jenis kata saja. Mana 3 kata ini? Yang ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama dinamakan isim, yang kedua dinamakan fi'il, yang ketiga dinamakan huruf atau harf. Ini kata-kata yang akan kita ya kenali sekarang ini. Baik, kita langsung ke kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, mulai kita akan dikenali, dijelaskan ya tentang makna dari tiap-tiap jenis kata tersebut. Yang pertama al-ismu. Ma huwa al-ism? Apa itu isim? Kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar. Isim ini adalah kata yang dengannya itu ya dinamakan manusia atau sesuatu yang lain. Maka kalau kita bisa singkat dia, isim ini adalah nama sesuatu. Apa sesuatu ini? Yang mungkin masuk dalamnya manusia, kemudian benda mati, atau sesuatu yang lain. Kalau ada sesuatu, baik itu manusia atau yang lainnya, yang kita kenal dia dengan sebuah nama, maka itu yang dinamakan isim dalam bahasa Arab. Mithlu sa'idun, ini nama manusia. Baitun, ini nama ya benda-benda mati. Hadiqatun juga begitu. Jadi isim ini adalah nama yang dengannya kita mengenal sesuatu. Atau kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar. Kata yang dengannya kita menamakan sesuatu, baik manusia atau sesuatu yang lainnya. Contoh ya sa'idun, baitun, hadiqatun, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Qalamun misalkan, burtuqalun misalkan, ya syajaratun, dan masih banyak lagi kata-kata yang lain yang dengannya kita mengenal sesuatu. Yang kedua, yang keempat, jenis kata yang kedua adalah al-fi'lu. Itu fi'il. Kalau bahasa kita kata kerja. Ma huwa mal maqsudu bihi ya kalimatun tadullu ala amalin hadatha fi zamanil madhi awil hadiri awil mustaqbal. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah perbuatan. Kata yang menunjukkan atas ya suatu perbuatan. Baik perbuatan ini hadatha fi zamanil madhi, sudah terjadi
awil hadir atau sedang terjadi, awil mustaqbal atau akan terjadi. Maka setiap kata yang menunjukkan atas sebuah amalan, sebuah perbuatan, maka itu yang dikatakan sebagai fi'il. Itu yang dimaksud dengan fi'il. Ya, terserah diamu terjadi pada waktu yang sudah, ya, pada zaman al-madhi, pada waktu yang sudah lampau, atau sedang terjadi atau akan terjadi, intinya dia menunjukkan sebuah perbuatan, itu yang dikatakan al-fi'lu. Mithlu kharaja dhahaba yata'allam. Kharaja, dia sebuah perbuatan, dhahaba yata'allamu, dia ketiganya ini adalah kata yang menunjukkan ya atas suatu perbuatan. Kharaja itu keluar, dhahaba pergi, yata'allam itu belajar. Dan begitu juga ya kata-kata yang lain yang menunjukkan atas suatu perbuatan. Yang terakhir, yang ketiga, atau jenis kata yang ketiga, al-harfu, dia huruf. Mal maqsud bihi, ya, mada ya'ni al-harf, huwa kalimatun yadhharu ma'naha ma'a ghairiha min al-kalimat. Kalimatun yadhharu ma'naha ma'a ghairiha min al-kalimat. Huruf adalah kata yang maknanya akan nampak atau yang diketahui maknanya, yang dia bisa dipahami ma'a ghairiha minal kalimat, ketika dia datang ya dengan kata atau jenis kata yang lain. Jadi huruf ini adalah sebuah kata yang maknanya ini akan nampak, bisa dipahami, akan ada ketika dia datang dengan jenis kata yang lain. Ya, mungkin datang dengan isim atau mungkin datang dengan fi'il. Dengan kata lain, huruf ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Jenis kata yang maknanya tidak akan ada, tidak akan nampak, tidak akan diketahui kecuali ketika dia datang bersama jenis kata yang lain. Contohnya ila, wa fi. Kalau kita datangkan dia sendiri ila tanpa dibarengi dengan jenis kata yang lain, maka tidak ada maknanya. Tidak diketahui maknanya, tak nampak maknanya. Namun ketika kita datangkan dengan jenis kata yang lain, mungkin datang dengan isim atau dengan fi'il, baru maknanya akan nampak. Nah, dari sini juga ya menunjukkan bahwasanya isim dan fi'il ini adalah kata yang sempurna. Ya, yang dengan kesendiriannya langsung memiliki sebuah makna, isim ataupun fi'il. Adapun huruf ini dia berbeda dengan isim dan fi'il, di mana dia ini tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, dan maknanya akan nampak ketika dia datang dengan jenis kata yang lain. Ikhwani wa tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an, ini dia penjelasan singkat yang berkaitan dengan kata atau al-kalimah wa anwa'uha, kata dan jenis-jenisnya dalam bahasa Arab. Tentunya ya kata-kata semua bahasa memiliki kosakata. Namun sekarang ini kita sedang berbicara tentang kata dalam bahasa Arab, yang padanya lah akan dijalankan kaedah-kaedah nahu yang nanti kita akan pelajari insyaallah ta'ala. Namun tentunya kita nggak akan mampu memahami kaedah-kaedah nahu kecuali setelah kita memahami tentang ya perkara-perkara yang akan dijalankan padanya kaedah nahu tersebut. Contohnya mana kata tersebut, mana kata ini, dan macam-macamnya. Ini masalah kita yang pertama, pembahasan kita yang pertama. Semoga antum bisa pahami, dan jangan lupa ya terus dimurojaah, terus diulang-ulang kembali ilmunya, pelajaran yang antum dengar dengan dari ya ana ataupun ustaz yang lain. Sebagai tugas sebagai antum yang nanti insyaallah ta'ala akan kita tanyakan juga ketika belajar via Zoom nanti. Namun sebelumnya ana minta ke antum
sebagai tugas antum, dan nanti bisa antum japri langsung ya, kirim ke Anda langsung secara pribadi lewat WA. Apa itu? Datangkan contoh-contoh isim, fiil, huruf selain yang ada di kaidah ini. Isim ini contoh-contohnya, fiil ini, ya huruf ini. Ya, jangan banyak-banyak, mungkin satu isim, ya 2, 3 saja atau 3 saja, atau mungkin kita tentukan saja. Ya, tiap-tiap kata ini antum datangkan 3 contoh. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.